Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Maulidat Rizky. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang potensial momen dipol. Dipol didefinisikan sebagai dua muatan yang besarnya sama tetapi berbeda tanda dan dipisahkan oleh jarak tertentu atau tidak berhimpit. Jadi dipol itu dua muatan yang besarnya sama tetapi tandanya beda, yang dipisahkan oleh jarak. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Selanjutnya, menentukan potensial listrik di titik P yang dihasilkan oleh dipol listrik. Nah, untuk menentukan potensial listrik di titik P, maka perlu mencari satu persatu jarak untuk mengetahui kombinasi potensial antara muatan positif dan muatan negatif. Yang pertama, jarak titik pengamatan dari P ke muatan minus Q kita sebut sebagai R1. Dan yang kedua, jarak titik pengamatan dari P ke muatan plus Q kita sebut sebagai R2. Dan P ke titik tengah atau pusat dipol kita sebut sebagai R. Dan untuk jarak antar muatan positif dengan negatif kita sebut sebagai D. Di sini bisa kita lihat bahwa R1 itu lebih panjang daripada R. Jadi lebihan dari R1 kita sebut sebagai delta R1. Sebaliknya, R2 itu lebih pendek daripada R. Jadi lebihan dari R kita sebut sebagai delta R2. Di sini pada garis ini juga membentuk sudut. Nah, sudut yang dibentuk oleh muatan minus Q kita sebut sebagai theta 1. Dan yang muatan positif Q kita sebut sebagai theta 2. Dan untuk yang titik tengah atau pusat dipol kita sebut sebagai theta. Dari skema tadi maka diperoleh R1 sama dengan R plus delta R1, di mana delta R1 diperoleh dari D/2 dikali cos theta 1, sedangkan R2 sama dengan R minus delta R2, di mana delta R2 diperoleh dari D/2 dikali cos theta 2. Nah, jika jarak titik pengamatan sangat besar dibandingkan dengan D, maka dapat didekati theta 1 hampir sama dengan theta 2 hampir sama dengan theta. Jadi karena jarak pada dipol itu sangat kecil sekali, maka theta 1 itu hampir sama dengan theta 2 dan hampir sama dengan theta. Sehingga delta R1 sama dengan D/2 dikali cos theta. Dan delta R2 sama dengan D/2 dikali cos theta. Untuk potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan minus Q bisa kita hitung dengan V1 sama dengan minus 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R1. Dan untuk potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan positif Q bisa kita hitung dengan V2 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R2. Nah, untuk potensial total di titik P akibat muatan minus Q dan positif Q bisa kita hitung dengan V sama dengan V1 plus V2. Jika dimasukkan V1 dan V2 tadi, maka hasilnya sama dengan minus 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R1 plus 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R2. Nah, nanti jika sudah kita hitung, maka hasil terakhirnya adalah V sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 dikali dalam kurung D cos theta per R1 dikali R2. Nah, untuk jarak R yang sangat besar dibandingkan dengan D, maka
R1 kali R2 hampir sama dengan R dikali R sama dengan R2. Nah, karena R1 kali R2 hampir sama dengan R kali R, sehingga hasilnya adalah R pangkat 2. Maka untuk V menjadi sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 dikali dalam kurung D cos theta per R pangkat 2, sehingga menjadi 1/4 pi epsilon 0 dikali dalam kurung QD dikali cos theta per R pangkat 2. Nah, jika P sama dengan QD, maka V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali P per R pangkat 2 dikali cos theta. Jadi rumus akhirnya adalah ini, V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali P per R pangkat 2 dikali cos theta. Jadi momen dipol itu adalah sebuah vektor dengan titik pangkal berada pada muatan negatif dan kepala pada muatan positif. Dan untuk sudut theta adalah sudut antara momen dipol dan vektor posisi pengamatan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.